Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Janatun Naim, NIM 19086261. Saya ialah mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat yaitu sebuah tugas pramuka saya, yaitu tentang makalah saya, yaitu tentang satuan karya Saka dan Gudep. Baiklah, yang pertama yaitu satuan karya Saka. Satuan karya pramuka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang. Kemudian, Saka dibentuk di kuartir ranting. Saka juga berada di bawah wewenang pengelolaan dan pendidikan dan pembinaan kuartir ranting. Kemudian, tujuan pembentukan Saka ialah untuk memberikan wadah pendidikan bagi para pramuka, penegak dan pendega serta penggalang untuk yang pertama yaitu mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang kejujuran yang tertentu. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. Yang ketiga yaitu memberi bakal kehidupan dan penghidupannya. Yang keempat yaitu memberi bakal pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian setelah itu ada beberapa macam Saka dalam kepramukaan. Yang pertama yaitu Saka Dirgantara. Yang kedua yaitu Saka Bayangkara. Yang ketiga Saka Bahari. Yang keempat yaitu Saka Bakti Husada. Yang kelima Saka Keluarga Berencana. Yang keenam yaitu Saka Wana Bakti dan Saka lain-lainnya. Kemudian di materi makalah saya yang kedua yaitu mengenai Gudep Depan atau gugus depan. Gugus depan atau Gudep adalah suatu kesatuan organisasi terdepan dalam organisasi gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk himpunan anggota gerakan pramuka dalam penyelenggara kepramukaan, serta sebagai wadah untuk membina bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selain itu, gugusan depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Kemudian setelah itu tempat yang dia jadikan sebagai Gudep wilayah diantaranya adalah yang pertama lembaga pendidikan, misalkan sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren dan tempat ibadah. Yang kedua yaitu kelurahan, desa, wilayah, rukun atau RW. Yang keempat yaitu instansi pemerintah dan swasta termasuk sebagai komplek perumahan pegawai dan pegawainya. Yang kelima yaitu perwakilan Republik Indonesia atau RI di luar negeri. Setiap gugus depan tersebut berkewajiban untuk menerima kaum muda, yaitu anak berusia 7 sampai 25 tahun. Kemudian yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa membeda-bedakan suku, ras, golongan dan agama. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah Gudep yang berpangkalan di sebuah SMP, wajib untuk menerima anggota pramuka sekalipun anggotanya bukan berasal dari SMP tersebut. Selain gugus depan wilayah, ada pula gugus depan yang beruntukkan sebagai anggota pramuka dengan kebutuhan khusus. Gugusan depan ini diantaranya adalah yang pertama, gugus pramuka luar biasa, yaitu gugus depan yang menghimpun anggota pramuka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang mengalami gangguan fisik,
pemikiran, emosi, dan juga sosial. Yang kedua yaitu gudep terpadu. Gudep terpadu ini yaitu gugus depan biasanya sebagai anggotanya yaitu penyandang kecacatan. Kemudian yang ketiga yaitu gudep inklusif. Gudep ini yaitu gugusan depan biasanya sebagai anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, dan juga sosial, perilaku. Maka dari itu pembentukan gugus depan ada dua. Yang pertama yaitu pembentukan gugus depan di dalam negeri himpunan, dibina dan dikendalikan kecuali gudep yang berpangkalan di perguruan tinggi yang himpunan oleh kuartir cabang, seperti kuartir cabang yang ada yang mendirikan pendirian pramuka dengan perguruan tinggi tersebut. Yang kedua yaitu pembentukan gugus depan yang ada di luar negeri berada di bawah pengendalian kuartir nasional. Dilihat dari kelengkapan satuannya, gugus depan dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu gudep lengkap dan gudep tidak lengkap. Yang pertama yaitu gugus depan lengkap. Gugus depan lengkap adalah gudep yang memiliki anggota dari semua golongan pramuka, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, hingga pramuka pendega, sehingga gudep lengkap akan memiliki satuan yang terdiri dari perindukan siaga dan pasukan penggalang, ambalan penegak, hingga rencana pendega. Kemudian yang kedua yaitu gugusan depan tidak lengkap. Gugusan depan tidak lengkap adalah gudep yang hanya memiliki anggota dari satu atau beberapa golongan saja. Sehingga gudep tidak lengkap ini bisa jadi hanya terdiri atas satu atau beberapa satuan saja. Misalkan hanya memiliki pasukan penggalang saja, atau hanya memiliki ambalan penegak dan rencana pendega saja. Kemudian dari makalah saya ini ada yaitu alternatif pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah yaitu pramuka adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan dengan prinsip, dasar, dan metode-metode kepramukaan. Sedangkan gerakan pramuka adalah organisasi yang mengelola pendidikan kepramukaan agar berjalan sesuai dengan resolusi yang berlaku. Jadi di dalam pramuka ini ada yaitu dua gudep, yaitu gudep yang tidak langsung dan gudep lengkap dan gudep tidak lengkap. Seperti yang saya jelaskan pada pernyataan saya tadi, maka dalam pramuka ini kita sebagai pelajar atau mahasiswa harus menjunjung tinggi yaitu pemersatuan, kejujuran, perilaku untuk menegakkan suatu pramuka yang baik untuk kedepannya. Jadi di sini di video kali ini saya mungkin hanya dapat menyampaikan materi-materi tersebut, tetapi sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ingin berpesan dan saya ingin menyampaikan satu pesan dari saya pribadi. Jika kita nanti menjadi anggota pramuka, baik itu pramuka apapun, jadilah pramuka yang lebih baik atau kakak-kakak yang lebih baik, dan semoga dalam pramuka ini kita dapat meningkatkan yaitu tentang perilaku kita, kesadaran kita, gotong royong yaitu dan saling membantu satu sama lain. Untuk itu saya juga sama-sama belajar. Mari kita menjadi pramuka yang bertanggung jawab, jujur, dan disiplin. Mungkin di video kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada makalah saya atau penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.